Warga plus 62, siapa yang gak suka kerupuk? Saking jadi camilan favorit, gak heran kalau di setiap daerah punya kerupuk khasnya masing-masing. Salah satunya ada kerupuk unik yang proses pembuatannya menarik. Ya, kerupuk mireng. Camilan gurih yang sudah eksis dari tahun 1965 ini kebanyakan pembuatnya emak-emak loh. Apa rahasianya ya si kerupuk tradisional bisa bertahan sampai sekarang? Dir, direktur bukan? dir. Di lama-lama sih ke bawah nih. Memang ini caranya buat ngepresnya itu pakai badan. Hampir jatuh. Aduh, berat juga deh. Secret Lovers, ternyata di Desa Kedung Ringin, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah ada kampung kerupuk. Eits, bukan sembarang kerupuk ya, tapi kerupuk mireng khas Banyumas. Lihat tuh, sepanjang jalan hamparan mireng sudah dijemur. Memang kebanyakan warganya bekerja sebagai pembuat kerupuk mireng dan ampiang. Mireng berasal dari bahasa Banyumasan yang berarti melengkung, sesuai dengan bentuk khas dari kerupuk ini. Mireng terbuat dari tepung tapioka atau tepung singkong yang diolah menggunakan alat tradisional. Proses pengadonan ini berapa lama Pak biasa ngaduknya? Berapa kilo tepung sih, Pak? Ya ada 40 kiloan lah. 40 kilo? Ngaduknya memang pakai alat ini? Ya ini tapi kan pakai alat juga tadi. Oh, alat juga. Jadi ini buat pertama kita ratain dulu ya Pak ya. Ini lumayan Pak. Sebenarnya alatnya unik Pak. Nih kayak gini kan. Ini sebenarnya bukan alat buat ngaduk Pak. Tahu apa Pak? Centong. Salah Pak. Ini buat pingpong Pak. Oh, pingpong. Tidak hanya alat pengaduknya saja yang masih tradisional, untuk memipihkan adonannya pun masih pakai alat jadul yang sederhana. Alat yang dipakai seperti permainan jungkat-jungkit. Bedanya, ini terbuat dari bilah bambu yang dikaitkan di lubang. Kelihatannya sih gampang ya, tapi nggak semudah itu Secret Lovers. Bambu harus dipegang, jangan sampai terlepas dari lubangnya. Kemudian digerakkan dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Nah, caranya dengan melompat kecil ya. Gerakan ini terus dilakukan berulang sampai adonan lebih padat dan kalis. Biasanya untuk satu adonan dibutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Wah, pantesan tangan jadi pegel ya. Ini proses apa namanya Pak? gangsur. Gangsur. Iya. Kok namanya gangsur Pak? Kenapa nggak gangbes gitu? Ya emang udah dari dulu namanya begitu, Oh. gangsur. Tapi ini di bawahnya ini ya, sengaja ya ada karung ya. Iya. Biar kalau jatuh diambil lagi. Ada. Saya mentok. Lagi ya Pak. Iya. Sambil ditekan lagi kan. Wah, Kirain enteng. berat ya. Cetak ya Pak. Lanjut proses pengepresan. Alat ini unik banget Secret Lovers. Masyarakat Banyumas menyebutnya sebagai lir atau dir. Masih ada. Adonan yang sudah kalis dimasukkan ke wadah berbentuk silinder yang bernama bos. Setelah itu, baru ditekan dengan alat lir. Alat pengepresan ini terbuat dari kayu jenis lakban yang kokoh, ringan, dan tahan lama. Eits, tidak sesederhana itu ya. Perlu trik khusus agar adonan mireng bisa ditekan dan menghasilkan cetakan yang rapi. Nah, Wah, kalau saya berat enak nih. dir. Dir. Di lama-lama sih ke bawah nih. Memang ini caranya buat ngepresnya itu pakai badan. Hampir jatuh. Aduh, berat juga deh. Ini taruh tahan sama kayu. Yang mana Pak ini ya? Taruh sini. Baru itu baru pahan, baru kita bisa berdiri. Sebelah cabut lagi. Jadi berapa kali kita langsung buat ngepresnya. Jadi ganti-gantian. Cuman ngeri juga ya Pak, takut jatuh ya Pak ya. Kalau nggak biasa ya jatuh. Gak bisa jatuh ya, ngeri juga ya. Waduh, hampir aja jatuh. Memang cara menggunakan alat ini sangat sulit Secret Lovers. Gak hanya pakai tenaga, tapi harus ditekan sesuai urutan. Kalau asal-asalan, hasil cetakannya auto gagal. Definisi alat yang masih menggunakan tenaga manusia tanpa campur tangan mesin ya. Memutus mie yang sudah cetak juga gak sembarangan Secret Lovers. Harus menggunakan hati dan perasaan, alias tidak boleh keras menekan karena adonan masih lembek.
Lengah dikit bisa putus dan hasil yang gak rata. Menariknya, para pencetak kerupuk kebanyakan ibu-ibu, bahkan ada yang sudah lansia loh. Salah satunya Bu Tumini yang sudah membuat kerupuk mireng sejak tahun 1965. Walaupun sudah berusia senja, skillnya jangan diragukan. Wah, hebat ya, the power of mama. Belajar dari mana Bu Tumini bikin kayak gini dulu? Pakai minyak, jangan pakai air kebanyakan. Dulu tanya Di mana? Di Belanda. enggak Oh, bisanya. kedung ringin ya. Oh, di Kedung Ringin ada yang ngajarin dulu. Oh, lihat tuh. Saking legendarisnya, dia ibu dari tahun 1965 udah bikin kayak gini. Sampai dia udah punya putu, Bu ya. Oyot Puyut tuh. Puyut. Puyut tuh. Wah, banyak tuh, luar biasa ya. Saya aja nggak mampu, Bu. Ibu luar biasa. Mantap. Wah, lihat tuh. Kerja keras. Meski tidak menggunakan alat cetak, ibu-ibu di desa Kedung Ringin sudah handal tuh. Skill keterampilan tangannya juara. Semuanya sat-set banget. Membentuk adonan langsung di wadah bambu. Boleh, ya nanti bisa diperlu. Begini kan? Apik ini. Nah, ini begini. Betul, Bu? Begini ya? Salah. Harusnya begini, Bu. Harus diputar begini. Orang lagi daya gunggung. Oh, apa, Bu? Gunggung. Hah? Nilai ko ng seniore. Seniore. Nih, Bu, begini, Bu ya. Begini. Oh ya iya. Oh, gini bener. Salah. Aduh, salah, Bang. Emang susah sih lovers. Kenapa susah? Karena saya belum biasa ya. Kalau udah biasa pasti sih jadi maestro. Wah, luar biasa. Oh, nggak semua orang bisa katanya ya. Lumayan. Gini. Waduh, saya gagal terus nih. Apalagi prosesnya hanya mengandalkan keterampilan tangan. Nah, adonan mie yang diletakkan ke wadah bambu harus cepat digulung dan dicetak. Kalau terlalu lambat, maka hasilnya berantakan seperti mireng yang saya buat tadi. Lihat bedain ya tuh. Nah, ini yang buatan ibunya, ini yang buatan saya ya. Harusnya yang kayak begini nih yang bener. Kalau ini yang bener, ini yang salah, ini yang salah. Kenapa salah? Karena dia bentuknya jadi nggak bulat, jadi berantakan. Tenang, ternyata ada yang lebih mudah, yaitu pembuatan kerupuk ampiang. Baik ampiang dan mireng sama-sama terbuat dari tepung tapioka. Bedanya kalau ampiang tanpa pewarna makanan. Jadi kalau ampiang itu berbeda sama mireng. Kalau ampiang itu harus dicetak pakai alat khusus. Jadi nggak cuma ditaruh aja, tapi harus ditekan biar si adonan ini kenceng, biar adonannya rata kayak gitu. Dan kita nggak ada takaran ya, Bu ya. Jadi main comot-comot aja ya, Bu ya. Jadi emang harus ditekan gini biar nanti tujuannya ketika digoreng dia lebih renyah ya, Bu ya. Tuh, jadi lebih renyah, jadi enak dimakan. Itulah bedanya kalau papiang sama mireng. Sama seperti pencetakan kerupuk mireng, pembuatan kerupuk ampiang khas Banyumas juga kebanyakan ibu-ibu skill lovers. Mie yang sudah ditaruh di anyaman bambu langsung dimasak menggunakan pawon kayu. Adonan akan dikukus menggunakan drum khusus yang di bawahnya sudah berisi air mendidih. Dalam satu drum pengukusan kurang lebih berisi 15-20 anyaman bambu berisi adonan. Api yang digunakan haruslah api yang besar agar uap panas dari bawah cepat naik. Ya sekitar hampir setengah jam lah. Setengah jam. Nah, setengah jam ini kita baru dikukus. Kenapa proses pengukusan paling penting? Karena itu untuk menentukan kerenyahan dari kerupuknya ini, Pak. Jadi kalau misalkan perih Pak tutup mata, cuman kita harus ngangkat sambil tutup mata. Lihat tuh, limbat aja kalah ini. Saya tutup mata nih, perih. Ada. Aduh, berat juga ya kan. Oh, belum. Aduh, hampir aja nyangkut. Saya tutup mata soalnya. Iya, ini berat bener, secret lovers ya. Kalau nggak percaya, cobain aja sendiri di rumah ya. Mengangkatnya harus cepat ya, karena uap panas yang keluar dapat membuat tangan kita menjadi kepanasan dan terkena luka bakar. Ciri-ciri mireng yang sudah matang, bentuknya lebih gepeng dan bentuknya tidak bulat. Selain itu, teksturnya juga lebih kenyal dan agak lengket. Mireng dan ampiang yang sudah dikukus akan dilepas satu persatu dan ditempelkan lagi ke wadah bambu yang lebih besar.
Harus pelan-pelan ya, supaya nggak rusak. Khusus kerupuk ampiang dikasih tanda merah seperti ini. Lanjut dijemur deh. Produksi kerupuk mireng dan ampiang masih tergantung dengan kondisi cuaca. Ketika panas terik, produksi bakal lebih maksimal. Sebagian besar tempat produksi kerupuk mireng di desa ini dijual mentah. Harga per kilogram sekitar Rp22.000. Awalnya, kerupuk mireng dibuat karena melimpahnya singkong lokal di desa Kedung Ringin. Hingga kini, kerupuk mireng dan ampiang tetap populer dan banyak diproduksi. Tentunya jadi camilan ikonik dari Banyumas, Jawa Tengah.